Assalamualaikum semua. Hari ini kita bakal bahas exposition text. Hari ini kita bakal bahas 4 hal. Yang pertama social function atau fungsi sosial teks eksposisi. Yang kedua examples of exposition text, contoh dari teks eksposisi. Yang ketiga structure of exposition text, struktur dari teks eksposisi. Dan yang terakhir adalah exercise, latihan. Ayo kita mulai dengan bagian yang pertama, yaitu social function atau fungsi sosial dari teks eksposisi. Jadi teman-teman sekalian, fungsi sosial dari teks eksposisi ini tuh sederhana, yaitu kalian mengajak pembaca untuk melihat suatu permasalahan dengan menggunakan sudut pandang kalian. Sederhana kan? Baiklah, sekarang kita beralih ke bagian yang kedua, examples of exposition text. Teman-teman sekalian, sebenarnya teks eksposisi ini dapat kita temukan di mana saja sih contohnya? Nah, kita dapat menemukan contoh dari teks eksposisi itu yang pertama di newspaper articles atau di artikel surat kabar. Yang kedua, kita dapat melihatnya di essay. Selanjutnya, kita juga dapat menemukannya di tajuk rencana atau editorial. Tidak hanya itu saja, kita juga dapat menemukannya di speech atau di teks-teks pidato, di political leaflet, di leaflet-leaflet kampanye politik, dan di legal defense atau di pembelaan hukum. Demikianlah contoh nyata penggunaan teks eksposisi. Ternyata teks eksposisi ini memiliki banyak kegunaan ya teman-teman. Baiklah, sekarang kita beralih ke bagian ketiga, yaitu struktur dari teks eksposisi. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke bagian yang ketiga, structure of exposition text. Apa aja sih struktur dari teks eksposisi? Nah, teman-teman sekalian, struktur pertama dari teks eksposisi itu namanya adalah title atau judul. Judul itu bercerita mengenai topik dari esai. Nah, di sini topiknya adalah cars atau mobil. Yang hendak diceritakan apanya? Cars should be banned in the city. Mobil harus dilarang di perkotaan. Nah, akhirnya menjadi judul deh. Baiklah teman-teman, sekarang kita beralih ke struktur yang kedua dari exposition text. Struktur yang kedua namanya disebut sebagai introduction. Nah, apa sih isinya? Jadi isinya di paragraf ini kita itu mulai memberikan titik awal mengenai esai eksposisi kita. Di sini kalian memberikan sudut pandang kalian. Nah, sudut pandang kalian terhadap topik tersebut disebut sebagai thesis statement. Maka thesis statement yang ada di introduction ini adalah cars create pollution and cause a lot of road deaths and other accidents. Bahasa Indonesianya, mobil menyebabkan 1. Polusi, 2. Banyak kematian di jalan, 3. Banyak kecelakaan-kecelakaan lain. Nah, itu adalah thesis statement atau sudut pandang si penulis terhadap topiknya. Baiklah teman-teman sekalian, sekarang kita beralih ke bagian atau struktur selanjutnya, yaitu body atau tubuh dari esai. Teman-teman sekalian, body atau tubuh dari esai itu merupakan serangkaian argumen untuk meyakinkan pembaca, dan dia harus mengikuti thesis yang terdapat di introduction. Tadi kan di introduction disebutkan bahwa mobil harus dilarang di perkotaan karena 3 hal. Yang pertama, karena dia itu menyebabkan polusi. Yang kedua, dia menyebabkan banyak kematian di jalan.
dan yang ketiga, dia menyebabkan banyak kecelakaan-kecelakaan lain. Nah, teman-teman, body ini harus menjelaskan poin atau tesis yang terdapat di introduction tadi dengan masing-masing poinnya menjadi paragraf yang tersendiri yang terdapat di dalam body atau tubuh esai. Dengan kata lain, masing-masing paragraf yang terdapat di body harus dimulai dengan argumen yang baru sesuai dengan argumen yang terdapat di thesis yang ada di bagian introduction yang garis merah di atas. Coba deh kalian lihat paragraf yang di dalam kotak hijau. Paragraf pertama terdiri dari argumen baru, yaitu firstly, cars as we all know contribute to most of the pollution in the world. Nah, argumen baru yang pertama adalah mobil itu nggak boleh ada atau dilarang di perkotaan karena dia itu menyumbang sebagian besar polusi di dunia. Kita lihat lagi deh paragraf kedua. Dia juga dimulai dengan argumen yang baru. Secondly, the city is very busy. Yang kedua, kota itu terlalu sibuk. Pedestrians wander everywhere and cars commonly hit pedestrians in the city. Para pejalan kaki biasanya berkeliling atau berjalan di mana-mana dan mobil umumnya menabrak pejalan kaki di kota. Itu argumen paragraf yang kedua. Nah, kita lihat paragraf yang ketiga. Paragraf ketiga juga dimulai dengan argumen yang baru. Kenapa mobil itu harus dilarang di kota? Perhatikan paragraf ketiga. Thirdly, cars are very noisy. Yang ketiga, mobil itu sangat berisik. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat sendiri kan bahwa masing-masing paragraf itu di bagian tubuh esai selalu diawali dengan argumen yang berbeda yang sesuai dengan argumen yang terdapat di bagian introduction atau thesis yang terdapat di kotak merah di atas. Dan yang paling penting, argumen yang baru saja disebutkan seperti mobil menyebabkan polusi, terusnya lagi mobil menyebabkan banyak kematian di jalan, mobil menyebabkan kecelakaan-kecelakaan lain. Ini semua harus dibuktikan dengan alasan dan bukti-bukti untuk mendukung ide pokok yang terdapat di awal masing-masing paragraf. Baiklah teman-teman sekalian, sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari exposition text. Nah, bagian ini namanya adalah conclusion atau kesimpulan. Jadi, kesimpulan ini menyatakan ulang tesis statement yang terdapat di bagian introduction yang di kotak merah. Jadi, thesis statement yang terdapat di kotak merah ditulis dengan kata atau kalimat yang berbeda. Nah, selain itu, conclusion juga summarize what has been stated. Jadi dia itu merangkum segala apa yang sudah dinyatakan di esai tersebut atau di bagian tubuh dari esai tersebut. Nah, baiklah teman-teman sekalian, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa struktur dari exposition text itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah title atau judul, yang kedua adalah introduction atau perkenalan,
Yang ketiga adalah body atau tubuh. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Untuk selanjutnya, untuk tugas pada pertemuan kali ini, silahkan kalian kerjakan tugas berikut ini. Seperti biasa ya, ditulis di kertas lembar, difoto, lalu dikumpulkan ke ketua kelasnya. Soal nomor pertama, apa sih fungsi sosial dari teks eksposisi? Nomor 2, contoh dari teks eksposisi itu apa aja sih contohnya? Nomor 3, sebutkan struktur dari teks eksposisi. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan di dalam video ini. Saya tutup pertemuan pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.